Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah masih di Ibnu Hajar Boarding School di acara daurah doa pertama. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 25, 26. 26. Hari ke-4 daurah ya? Ya. Hari ke-4 daurah. Nah, di samping Anda sekarang ada seorang santri tahfidz, santri maha tahfidz dari mana dok? Nah, Ayo perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, nama saya Sucipto Landa, berasal dari Bolang Mondo, Sulawesi Utara. Nah, Belajar di saya dari Mahat Tahfidz Zaid bin Haritha Bogor. Zaid bin Harithah Bogor. Sebelumnya di mana? Sebelumnya saya lulusan STM. Jurusan apa? jurusan TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Oh, kenapa bisa dari TKJ bisa mondok, kenapa tuh? Gimana ceritanya? Jadi gini, kan dari STM itu anak memang belajar tentang komputer, semua yang masalah tentang komputer dan jaringan lah. Baru setelah itu anak kepikir, kok anak kayaknya belajar gini cuma kedepannya nggak tahu gimana. Kan berpasan orang tua meninggal udah dari sebelum SD orang tua udah Ibu meninggal. atau ayah? Dua-dua. Oh, udah meninggal Iya. dulunya. Kalau ibu meninggal kapan? Meninggal sebelum SD juga. Sebelum SD juga? Sebelum antum masuk SD atau sebelum lulus SD? Sebelum masuk SD. Oh, ibu. Kalau ayah? Kalau ayah hanya berbeda sebulan bareng. Pertama ayah dulu, baru sebulan kemudian ibu. Dan setelah kedua orang tua antum meninggal diurus Sama kakak. Oh, kakak. Berapa bersaudara? Saya sebenarnya 4, cuman yang terakhir meninggal bareng ibu pas melahirkan. Oh, pas melahir. Nah, jadi sekarang sisa 3. Antum ketiga. Ketiga ada kakak 1, Iya, kakak yang kedua. Dua-duanya udah nikah nih. Iya udah. Oke. Diurus sama kakak sampai masuk SMP, masuk SMA, terus Baru setelah itu jadi termotivasi untuk melakukan kebaikan. Kan doa seorang anak yang soleh itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah itu anak ikut kajian baru waktu STM tuh. STM sering itu ikut kajian. jarang, cuma lihat di scroll di Info. Facebook, di Instagram, cuma sering ikut apa namanya, kan ada kajian lihat di Instagram gitu, di feed atau di reels. Oh iya, UV terus kan juga terus. Ya, baru setelah itu termotivasi dari situ sampai jadi udah ikut kajian bareng asatidzah di daerah anak, bareng satu salaf, alhamdulillah. Jadi baru setelah itu ada teman sekajian, dia ngedaftar anak di sini, katanya mau masuk nggak ke Mahad. Terus anak bilang dia anak mau. Itu kapan tuh pas tanya tuh, udah lulus atau sebelum? Udah lulus. Jadi udah lulus, kerja dulu gak? Enggak, bukan kerja sih itu, ya musyrif, jadi musyrif di salah satu pondok di Kota Mobagu. Oh, Di di Manado, masih di Manado. Iya, di Manado. Kok bisa jadi dari antum kan STM, kok bisa jadi musyrif gitu di pondok? Karena ada mudirnya itu teman orang tua angkat anak. Jadi dia saya dikasih info sama orang tua angkat kalau seandainya kamu mau masuk nggak di pondok. Kan di situ ada pondok salaf sama pondok yang Non salah. nah. Jadi terus kalau pondok salaf kan harus bayar dengan harga yang nggak bisa lah anak. Dan itu antum hitungnya kerja. Iya. Kerjaan antum apa di situ? Masak. Oh, masak. Padahal antum nggak ada pengalaman masak. Enggak. Tapi bisa tuh. Pertama diajarin dulu. Tapi masaknya cuma masak nasi doang. Nasi. Kan sekitaran 20 orang kayaknya di situ di mana gitu. Kan pondoknya pondok baru juga. Oh, dan itu yang non salah atau yang salah? Yang non salah. Oh, yang non salah. Oh, jadi antum
beres lulus nih, ditawarin kerja, kerjanya di pondok. Jadi tukang masak. Sekalian belajar juga di situ. Oh, ada kesempatan belajar juga. Tapi free. Ya. Gitu kan. Oke, terus berjalan berapa lama tuh masak? Sekitar 7 bulan. 7 bulan. Setelah itu ikut kajian salaf, alhamdulillah. Nah, ketemu sama orang-orang ini. Jadi dia ditanyain kalau mau daftar, mau pondok nggak ke luar daerah gitu. Jadi alhamdulillah mau ditawarin deh ke pondok Mahat Zaid bin Harithah ini. Oh iya, tahun itu Zaid bin Harithah itu dari teman apa ya, hitungannya teman sih, tapi dia umurnya udah. Jadi tahu-tahu antum dikasih info, terus antum mau masuk kelas Zaid bin Harithah dan itu gratis. Makan gratis, tempat tinggal gratis, pendidikan gratis, tahfidz semua. Iya, tahfidz semua. Dan antum sendirian dari mana dong? Ya, dari mana sendiri. Wih. Oke, gimana kesehariannya di pondok? Kalau di pondok, ya seperti pondok-pondok yang lain. Dari bangun tidur lah. Bangun tidur, bangunnya jam setengah 4. Itu paling minimal. Yang minimalnya maksimal jam 4. Bangunnya harus udah beres-beres itu. Baru setelah itu kita nunggu subuh. Baru setelah subuh halaqah sampai jam setengah 7, jam 7 sampai jam 7. Sampai jam 7 itu halaqah setoran. Sampai setengah 7 deh. Setengah 7. Halaqah setoran. Setoran sabak namanya. Sabak tuh hafalan baru. Oke, terus istirahat. Lagi jam. Masuk jam sebenarnya setengah 8, cuma setengah 8 itu persiapan untuk beres-beres sampai jam 8. Jam 8 maksimal masuk. Oke, masuk lagi. Baru setelah itu halaqah lagi. Itu halaqahnya sabki itu disetor dari, misalnya saya ngafalnya 2 halaman. Oke. Jadi dari juz kedua 2 halaman yang dapat. Jadi dari halaman pertama sampai halaman kedua dibaca 5 kali. Jadi halaman pertama, halaman kedua, sama halaman pertama. Kalau besoknya lagi antum dapat lagi 1 halaman, jadi 3 halaman. Nah, jadi 1, 2, 3. Dan jadi per awal juz. Oh, kalau misalnya udah di kan 1 juz itu 20 halaman ya? Iya. Kalau misalnya udah halaman ke 19 itu di story. Oh enggak, kalau 19 berarti dari halaman ke 14. Dari 14. Oh, per 5 halaman. Per 5 halaman dan harus dibaca 2 kali, distorkan. Iya. Oke, itu sabki jam 8 sampai jam 10. Itu udah termasuk sabki sama manzil. Manzil itu gimana? Manzil itu di store setengah juz sama temen yang udah hafalan yang udah yang jadi dipasangkan gitu. Dipasangkan setengah juz ya di story. Oh, antum baca setengah juz, dia baca setengah juz. Terserah tapi yang udah hafal. Iya. Oh, jadi mau misalnya nggak harus berurutan ya harus. Oh iya, terserah. Terus habis itu setelah jam 10 kita istirahat sampai zuhur. Sampai zuhur. Setelah zuhur ada kita makan, di soma lah, setelah sholat makan. Baru habis itu kita ada halaqah diniyah, belajar diniyah. Apa aja pelajarannya? Pelajaran pertama tauhid, fikih, baru jam 1 masuk itu ya? Ya jam 1, tapi cuma dalam 1 hari itu 1 pelajaran. Ada pelajaran tauhid, ada pelajaran fikih, adab, bahasa Arab ada, nahu. Oh, jam 1 sampai jam 2. Oke. Jam 2 istirahat lagi. Jam 2 istirahat. Setelah asar afri sampai maghrib. Setelah maghrib ada tafsir dari kajian juga. Tapi setiap hari tafsir itu yang barang. Iya, setiap hari ada. Oh, kecuali hari Ahad. Kalau hari Ahad libur semua. Oh. Kalau mau murojaah maghrib sampai isya tafsir tuh. Iya. Itu santri aja? Santri. Enggak. Ada kajian umum. Enggak, ustaz yang ngajarin. Beda-beda setiap ustaz yang ngasih pelajaran ini harus ngasih tafsir juga.
Oh, tafsir. kalau yang ikut kajiannya ada yang dari umum atau santri? Enggak, santri semua. Oh iya, tafsir sampai Isya, mulai Isya. Mulai Isya itu manzil lazima. Gimana tuh? Manzil lazima itu dia 1 juz, tapi terserah kalau Di sekarang itu nggak diseteroin. Oh. Jadi memang inisiatif sendiri. sendiri. Oh iya ya, kejujuran lah itu ya. Kejujuran. Tapi bebas di mana aja, tapi wajib 1 juz. Kalau udah 1 juz, udah istirahat. Oh gitu. Angkatan antum berapa orang? Antum angkatan pertama ya? Iya, angkatan pertama. Berapa orang angkatan antum? Sebenarnya ada 20 orang. Mhm. Cuma karena gitulah, ada yang masalah, ada yang sakit, ada yang sering sakit-sakitan di pondok. ada yang punya, ada yang udah lulus di luar negeri itu. Jadi sekarang 17 orang. Oh iya, dan ada angkatan 2 juga di dalam. Dalam kedua Ya itu program 2 tahun ya? 2 tahun belajar, 1 tahun pengabdian. Wajib pengabdian, karena memang gratis semua. Nah, Satu hari dapat berapa halaman kalau antum? kalau kan dari STM ya, jadi kan masih otaknya kan masih banyak lah tentang ya, pokoknya sesuatu yang tidak berbau syariah. Jadi masih terkadang ada yang baca 1 halaman, yang dapat 1 halaman, Terkadang. kadang satu setengah halaman. Oh iya. Jadi di situ target minimalnya seharusnya 2 halaman di pondok, Oh. dikasih target 2 halaman. Jadi kalau seandainya nggak capai target 2 halaman dalam 1 hari, berarti nggak boleh istirahat dari habis subuh sampai jam 10 tadi. Oh, nggak boleh istirahat. Antum termasuk yang nggak boleh istirahat? Iya. Iya. Oh, masya Allah nggak boleh istirahat ya. Tapi alhamdulillah dengan itu Anda juga termotivasi. Oh, ini kan Al-Quran, pasti dapat pahala juga kan buat bacanya, apalagi setiap huruf dikali 10 kebaikan kan. Pokoknya kalau kemarin nggak dapat 2 halaman, hari ini nggak istirahat. Iya. Nggak istirahat di satu sesi waktu istirahat ya? Enggak, dalam 1 hari itu saya nggak dapat 2 halaman yang nggak boleh istirahat. Oh, di hari itu ya? Ya, Oh iya iya. kan pada subuh ya. Iya, Pada subuh harus setor 2 halaman. Kalau enggak, setengah 7 tuh nggak keluar. Lanjut sampai jam 10. Oh iya. Oke, motivasi antum nih kalau untuk anak-anak STM juga, anak-anak SMA yang mau mondok juga, apa pesan antum? Ya pokoknya apa tujuan kita di dunia ini kan, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Udah. Ya. Jadi ya kawan-kawan, kita bisa mendapat inspirasi sore ini. Jadi Sucipto ini orang tuanya udah meninggal ya, bahkan dari sebelum SD. Dan dia diurus oleh kakaknya, dan sekarang tuh dia sedang berusaha survive, dan memang ternyata tuh Allah mudahkan dapat pondok gratis. Dan bagi teman-teman yang mau masuk pondok tahfidz gratisnya, namanya Pondok Zaid bin Harithah ya, pokoknya daerah mana tuh? Bogor, Semplak Barat. Semplak Barat ya, itu masih gratis sampai sekarang. Bisa jadi pilihan 2 tahun mondok, 1 tahun pengabdian, menghafalkan Al-Quran. Terima kasih, silahkan ambil yang baiknya, dan yang buruknya tidak perlu diambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Nantikan podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.